حمدا وشكرا لله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan dan rahmat. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang memperjuangkan umatnya hingga kita berada di titik ini. Semoga kelak kita bisa bertemu dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Tentu, jika kita orang yang berakal dan mempunyai iman, pasti kita bergembira. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, bagaimana tidak bergembira seorang mukmin diberi kabar dengan terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar yang dimana para setan dibelenggu? Para sahabat, adakah yang menyamai istimewanya bulan Ramadan? Para sahabat yang dirahmati Allah, begitu banyak keutamaan bulan Ramadan, keutamaan yang tidak dimiliki bulan-bulan yang lain. Salah satu keutamaan bulan Ramadan yang paling masyhur adalah bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberi syafaat atau menolong para pembacanya. Masya Allah. Sehingga Nabi, para sahabat, para salafun salih ketika datang bulan Ramadan itu bertambah giat lagi berinteraksi dengan Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 2 kali 1 hari, siang 1 kali, malam 1 kali. Bayangkan teman-teman, jika kita total 1 bulan Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Masya Allah. Sahabat, sepertinya kita tidak mungkin bisa seperti Imam Syafi'i. Paling tidak sahabat, kita bisa menghatamkan 1 kali dalam bulan Ramadan, tapi kita tingkatkan kualitasnya. Kita tingkatkan bacaannya dengan bacaan yang tartil. Kemudian kita bisa mentadaburinya, memahami ayat-ayatnya, dan sedikit demi sedikit mengamalkannya. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah sahabat, segala sesuatu yang bersentuhan atau yang di dalamnya ada Al-Quran itu menjadi yang paling mulia. Contohnya, malam yang paling mulia. Sahabat tahu apa malam yang paling mulia? Ya, malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa disebut lebih baik dari 1000 bulan?
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena pada malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran. Jadi sahabat semua, malam Lailatul Qadar mulia karena di dalamnya ada Al-Quran. Kemudian sahabat, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di bulan itu diturunkannya juga Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu mulia karena Al-Quran. Begitu juga malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril yang membawakan wahyu Al-Quran. Jadi salah satu kemuliaan malaikat Jibril adalah karena Al-Quran. Masya Allah. Begitupun dengan Nabi kita, Masya Allah, para sahabat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran dan mempelajari kemudian mengajarkan pada umatnya. Masya Allah, Nabi Muhammad mulia karena Al-Quran. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, ketika hati kita ingin menjadi yang mulia, ingin menjadi yang paling mulia, ingin menjadi selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, isilah hati kita dengan Al-Quran. Lisan kita ketika ingin menjadi lisan yang paling mulia, hiasilah lisan kita dengan Al-Quran. Begitupun mata kita, ketika mata kita ingin menjadi mata yang paling mulia, maka selalulah berinteraksi dan pandanglah Al-Quran. Para sahabat yang dirahmati Allah, teruslah untuk kita semangat dalam mempelajari, menghayati, membaca, menghafal, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi penolong kita ketika kita bisa istiqomah bersama Al-Quran. Mungkin hanya itu para sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ila liqa afwan minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.